Bapa di surga, selalu kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh menikmati hari-hari dengan sukacita, setiap hari mengingat Engkau, setiap hari beribadah, setiap hari mengucap syukur. Dan terima kasih buat napas yang masih berembus di dalam tubuh kami. Dan terima kasih buat roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bergerak, boleh bernapas, boleh beraktivitas, dan senantiasa mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Apapun situasi dan kondisi kami, kondisi dunia, situasi yang sangat panas atau mencekam saat ini, kami tetap berharap pada kasih-Mu saja, pada pemeliharaanmu dan juga penjagaanmu kepada kami. Apapun itu Tuhan, tetap kami berserah sepenuhnya hanya pada Engkau. Sepenuhnya mau berserah apapun keadaan kami, menyerahkan seluruh jiwa dan roh kami, tubuh kami, bahkan sekalipun orang-orang yang membenci, orang-orang yang tetap tidak mau bertobat, orang-orang yang jahat, orang-orang baik, orang-orang benar, semua orang di hidup ini. Kami semuanya orang yang benar-benar tidak layak sesungguhnya. Kami semua berdosa, kami bisa jatuh sekejap dalam dosa, tapi kami mau selalu menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu. Sepenuhnya benar-benar menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak mau bertobat, menjauhkan diri dari semua perbuatan jahat, dan tetap membawa jiwa-jiwa kepadamu, membawa jiwa-jiwa kami sendiri, dan berdoa bagi diri kami sendiri juga, bagi keampunan diri dan dosa kami kepadamu Tuhan, supaya mendapat perkenanan-Mu. Setiap hari kami membawa dosa-dosa kami kepadamu, yang bisa kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang bisa menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang lain, menyakiti sesama orang terdekat kami. Sebelum kami kembali semua kepadamu menjadi debu dan tanah tubuh fisik ini, kami tetap setia untuk bertobat, setia untuk berdoa, untuk menyerahkan sepenuhnya masalah hidup kami kepadamu. Apapun itu Tuhan, kami bawa selalu kepadamu. Kami tidak akan pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Kami juga mau mencuci hati, jiwa, roh kami, bahkan mulut kami yang kotor ini untuk bertobat, membawa kepadamu, meminta keampunan-Mu. Karena Engkau yang tahu semua isi hati kami, apa yang kami buat setiap hari, kami mencari validasi-Mu saja, bukan validasi manusia. Kami tidak mengandalkan manusia, kami tidak mengandalkan dunia. Yang kami andalkan satu-satunya hanya Engkau, pemelihara hidup kami, yang memberi kami selalu kekuatan, kesehatan, kelegaan. Bahkan juga Engkau tidak memandang kami seperti apa, Engkau tidak menuntut pengorbanan dari kami ketika Engkau mengorbankan diri, bahkan kasih-Mu lebih besar dari segala kasih di dunia ini. Kau hanya menginginkan kami untuk taat dan setia kepadamu, melakukan perbuatan-perbuatan yang menghindari dosa supaya kami layak, tidak membawa rasa benci, dendam, kepahitan itu ke dalam hati dan jiwa kami sampai mati, tetapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sungguh pun kami banyak mengalami kepahitan dan juga sakit hati karena orang-orang dunia ini, tapi kami akan terus membawa itu kepadamu Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang bisa melepaskan semua ini. Sebagai manusia, kami sering mengingat apa yang dilakukan orang-orang itu pada kami, baik dari kami masa kecil, dewasa, dan tua, bahkan tumbuh menjadi orang yang cenderung tidak mau lagi bergaul dengan manusia sesama karena sering menyakiti. Tetapi Tuhan, kami membawa itu kepadamu agar kami mengampuni, melepaskan pengampunan, tetapi tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang toksik, yang membuat hidup kami semakin merana dan semakin tidak dikuatkan karena perkataan itu. Tetapi kami akan membawa semuanya kepadamu, karena hanya Engkaulah kekuatan kami, kekuatan yang berasal dari-Mu murni, tidak menuntut balas, bahkan Engkau mengasihi dengan sempurna. Biarlah kuat kuasa-Mu terus memberkati hidup kami, keluarga kami yang kami cintai, mereka yang tetap setia dan taat beribadah kepadamu, yang menghormati Engkau, mengutamakan Engkau, dan juga yang beribadah hidup dalam kekudusan, kebenaran, pertobatan. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Yesaya 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17, dan Yesaya 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop ucapan ilahi terhadap Babel yang berbunyi demikian. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai.
Aku berikan semua keluh yang ditimbulkannya. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk makan minum. Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab ginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitakannya. Apabila dilihatnya pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian." Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, "Ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda." Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Kemudian Yesaya 21 ayat 11 hingga 12, Yesaya 21 ayat 11 hingga 12, dan perikop ucapan ilahi terhadap Duma yang berbunyi demikian. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lamakah malam ini?" Pengawal itu berkata, "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi." Kemudian Yesaya 21 ayat 13 hingga dengan 17 dengan perikop baru. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah. Bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab ginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Sampai di sini membaca Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengarkan firman, memelihara dan merenungkannya, serta mengambil hikmat dari setiap firman supaya dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari. Memberitakan firman kepada dunia supaya semua orang diselamatkan, walaupun kita tidak tahu ini adalah pilihan, karena setiap orang yang percaya akan diselamatkan, dan siapa yang menolak akan mendapat hukuman tersendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Demikianlah membaca Alkitab kita hari ini. Bapa, terpujilah namamu. Apa yang kami dengar dan baca kiranya menjadi kesaksian bagi kami bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah Israel adalah Allah dari segala Allah yang ada di muka bumi. Tuhan yang berkuasa atas segalanya, yang selalu memberikan kami kesejukan, kekekalan, dan hati yang merdeka. Dalam segala pengampunanmu kami selalu berkata terima kasih Tuhan, bersyukur selalu atas kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh senantiasa bersyukur atas rahmat yang hidup yang masih diberi, bertobat dan bawa jiwa-jiwa kepadamu, mendoakan pertobatan kami juga dan juga dunia ini, supaya lebih melekat kepadamu Sang Pencipta Allah Israel, Jehovah Rafa, Jehovah Zaire, Jehovah Adonai, Elohim Shalom, Allahu Alam. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Biarlah kami berdoa bagi semua golongan manusia di dunia ini, siapapun kami,
beberapa tempat di seluruh dunia ini yang percaya sungguh-sungguh, dan juga mereka yang belum percaya, semuanya kami serahkan padamu. Dan juga orang-orang yang belum mau bertobat, orang-orang yang masih dengki, iri, marah, caci maki, dan juga sering menyakiti orang lain, kami mau juga bertobat setiap hari karena kami tidak sempurna. Kami butuh pertobatan dalam tangan-Mu. Berkati seluruh dunia ini dengan kasih-Mu, berkati, beri kedamaian, kesejukan, hujan berkat, hujan pertobatan, hujan yang dari langit membasahi bumi yang panas ini, dan memberkati jiwa-jiwa, berkati para elit global, ilmuwan, dan juga mereka yang berada di bidang teknologi, agar semuanya menyambut kedatangan Kristus kedua kali, menyambut Sang Raja yang datang dari surga kemuliaan. Kiranya semua orang bisa berbahagia, memuji, menyembah Tuhan untuk datang, dan kita semua berbahagia karena kita semua akan melihat Dia yang datang menjadi hakim yang adil atas kita semua. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman hari ini. God bless you all.